kabarnya hari ini? Baik. Oke. Mungkin terlebih dahulu sampah-sampahnya dipungut dulu ya, jangan bersisa supaya kita belajarnya nanti nyaman dan aman di kelas. Kursinya dirapikan, harap dirapikan yang di depan. Ini yang maju di depan dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa berkumpul di tempat yang penuh barokah ini. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mungkin terlebih dahulu kita baca doa bersama. Siapa ketingnya di sini? Baik, saudara Muslimun bisa pimpin doa untuk teman-temannya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Terima kasih Muslimun. Baik, sebelum Ibu mulai pembelajaran hari ini, mungkin lebih baik Ibu absen dulu terlebih dahulu ya. Baik, mau maju sahabat. Kenapa ada datang? Baik, Kak Sofia, hadir Bu. Siti Syahrani Kiarafa, Hadir. Septia Lutfi, Astriana, Heril, Bilhun, Rama. Baik, mungkin itu saja. Ada temannya lagi yang belum diakses? Baik. Ada yang masih ingat materi sebelumnya minggu lalu? Sabar. Baik. Ada yang tahu apa itu sabar? Diri dari Baik, semua jawabannya benar. Jadi hari ini kita akan membahas membiasakan perilaku sikap kontrol diri. Ada yang tahu perilaku sikap kontrol diri? ketika marah. Tidak ada, Bu. Baik, Ibu akan menjelaskan apa itu perilaku sikap kontrol diri. Yang pertama, pengertian kontrol diri. Kontrol diri dalam Islam disebut dengan mujahadah an-nafs. Secara bahasa, mujahadah an-nafs terdiri dari dua kata, yaitu mujahadah bersungguh-sungguh dan an-nafs itu jiwa, nafsu atau diri. Jadi secara istilah, mujahadah atau kontrol diri itu adalah upaya bersungguh-sungguh menahan diri dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya next. Pengertian kontrol diri secara umum adalah kemampuan seseorang untuk mengatur emosi, sikap, tindakan,
merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jadi dalam Islam itu kontrol diri sangat penting agar manusia mampu menahan hawa nafsu dan bertindak sesuai ajaran Islam. Selanjutnya dalil tentang kontrol diri, menahan amarah dan memaafkan dalam Quran surah Al-Imran ayat 134 yang berbunyi alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina ghaiza wal afina anin nasi wallahu yuhibbul muhsinin, yang artinya orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Selanjutnya contoh perilaku sikap kontrol diri dalam kehidupan sehari-hari. Jadi betapa pentingnya sikap kontrol diri dalam kehidupan sehari-hari, apalagi dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Karena jika kita mampu mengontrol diri dengan baik, maka akan banyak sekali dampak positif yang kita peroleh. Bukan hanya dampak positif diri sendiri, tapi untuk orang lain juga di sekitar kita. Selanjutnya contoh perilaku sikap kontrol diri dalam keluarga. Yang pertama itu mengembangkan pola hidup sederhana, menghindari sifat tabdzir atau boros dan israf atau berlebihan. Jadi kita harus hidup secukupnya, tidak boros dan tidak berlebihan dalam menggunakan uang atau barang. Contohnya kita menggunakan uang sesuai kebutuhan, jangan kemauan. Selanjutnya tidak menciptakan keributan dan pertengkaran dalam keluarga sehingga mengganggu ketentraman anggota keluarga yang lain. Jadi kita harus menjaga sikap dan ucapan agar rumah tetap nyaman dan aman. Jadi ketika ada masalah dalam rumah, kita harus menyelesaikannya secara baik-baik tanpa marah-marah. Selanjutnya patuh pada perintah dan nasihat orang tua, terutama yang berhubungan dengan perintah agama. Jadi kita harus menghormati orang tua dan mendengar nasihat orang tua, apalagi yang bertentangan dengan agama. Selanjutnya contoh perilaku sikap kontrol diri dalam masyarakat. Yang pertama itu menghindari konflik, menebarkan ukhuwah dan silaturahmi dengan orang lain. Jadi kita harus menjaga sikap dan menghormati semua orang lain. Kita suka menjalin persaudaraan dan saling menyapa. Selanjutnya menghargai perbedaan toleransi serta menghormati orang lain. Jadi di dalam masyarakat kita harus menghormati perbedaan suku, agama, dan pendapat satu sama lain. Yang terakhir, patuh dan tunduk pada norma dan aturan yang berlaku di masyarakat, baik norma yang tertulis maupun adat istiadat. Jadi kita harus saling menghormati sesuai ajaran Islam dan adat istiadat. Selanjutnya, yang terakhir, contoh sikap kontrol diri dalam lingkungan sekolah. Yang pertama itu disiplin, patuh dan taat pada aturan dan tata tertib sekolah. Jadi siswa harus mengikuti tata tertib sekolah. Contohnya datang tepat waktu di sekolah, memakai seragam yang rapi, dan menjaga kebersihan sekolah. Yang kedua, menghormati guru dan karyawan sekolah serta menghargai teman. Jadi siswa itu harus menghargai dan menghormati semua guru yang ada di sekolah dan semua staf yang ada di sekolah, dan tidak mengejek temannya. Yang terakhir, menjaga perilaku hidup sederhana, tidak sombong dan tidak gengsi dengan kehidupan dan kondisi serta kemampuan sendiri. Jadi kita harus hidup sesuai dengan kemampuan diri sendiri. Jangan mau terlihat mampu padahal tidak. Jangan terlihat dengan orang lain. Harus mengikuti kemampuan diri
sikap kontrol diri itu yang pertama, mampu menahan emosi dengan baik. Yang kedua, terhindar dari sifat rakus, serakah, dan tamak. Yang ketiga, terhindar dari kesalahpahaman yang tidak perlu. Yang keempat, sabar dalam menghadapi musibah dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan yang terakhir itu mampu bergaul dan bersosialisasi dengan baik di masyarakat. Mungkin itu saja penjelasan dari Ibu. Selanjutnya mungkin kita ice breaking dulu untuk terlihat, karena ada teman-teman yang lain yang masuk. Jadi semua siswa diharap berdiri. Jadi activity kita hari ini adalah menghitung 1, 2, 3. Tapi yang angka 3 ini jangan bilang 3, tapi bilang 2 sambil tepuk tangan. Yang tidak bilang begitu nanti ada hukumannya. Maju di depan menyanyi. Oke, mungkin bisa kita mulai. 1, 2, 3. 1, 2, Oke, mungkin kita akan memulainya untuk lebih kompak, lebih cepat. Oke, fokus ya. Putar lagi. Oke, mulai dari Putar lagi. sekarang. Putar lagi. Mulai dari sini. 1, 2, Dor. Tepuk tangan ulang. Tepuk tangan dong. 1, 2. Pukulannya tuh yang tidak boleh. Dor. 1, 2, dor. Oke, baik. Mungkin itu saja videonya. Silakan duduk. Selanjutnya Ibu akan membagikan kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang. Mungkin Ibu acak aja ya. Menghitung sampai 4. 1. 3. Sama cowok dong. Belakang 4. 1. Tidur itu. Maju di depan, tukaran sama temannya. Pada di belakang tidur. Maju.
Di sini sebelah. Di sini dua kelompok, bagi dua. Jangan untuk. Oh di sini Ada yang keluar di sini semua orang. empat. Oke, gabung sama temannya yang kurang Sama kelompoknya. kelompok tiga. Kelompok tiga di sini, di tiga empat, di sini dua. Ya, kan dua-dua di sini. Dua kelompok. Tiga di depan situ. Orang-orang di sini. Tiga sini. Oh. Kelompok satu. Lagi, kelompok satu yang mana? Ini Bu. Satu kelompok dua. Ini kenapa 5 orang? Datang. Jadi warna tiga. Oh, tiga. Rena, kita di sana. Udah nih, Sabita. Lima aja. Oke, baik. Kelompoknya sudah terbagi. Ibu minta kalian mendiskusikan contoh sikap perilaku kontrol diri dalam kehidupan masyarakat, keluarga, dan sekolah. Ibu kasih waktu 5 menit. Masing-masing satu orang satu contoh. Mencari contoh perilaku sikap kontrol diri dalam kehidupan masyarakat, sekolah, dan keluarga. Contohnya itu dalam kehidupan sehari-hari. Tiga contoh masing-masing. Tiga contoh masing-masing. Oke, bagaimana? Sudah jelas? Oke, Ibu kasih waktu 5 menit dari sekarang. Setelah itu kalian tempatkan di depan masing-masing per kelompok. Satu orang. Per kelompok. Namanya senior. Satu orang satu contoh.
anggotanya. Kelompok 1 anggotanya. Kelompok 1 dan duduk kembali. Kenapa marah-marah? Bukan, kelompok 1. Jadi untuk contoh sikap perilaku kontrol diri dalam keluarga, menahan emosi saat terima teguran dari orang tua. Membantu pekerjaan rumah tanpa disuruh-suruh. Terus mengatur waktu bermain dan waktu belajar juga. Tidak mengambil barang milik saudara tanpa izin. Masing-masing, ingat ya, masing-masing dalam keluarga 1, dalam masyarakat 1, dalam sekolah 1. Di masyarakat tidak ikut bertengkar saat terjadi perdebatan. Tidak mengikuti kalau di sekolah dia pun tidak masyarakat sekolah. Tadi udah bisa sekolah. Tidak menyebarkan gosip atau berita bohong. Yang nyontek, sakian. Sudah Bu. Silakan duduk kelompok 1. Terima kasih. Beri aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 silakan maju. Silakan kelompok 2. Contoh perilaku kontrol diri dalam keluarga itu mengajak orang tua. Kalau di lingkungan sekolah, kalau di lingkungan masyarakat tidak membuat keributan kepada tetangga. Terus Mana ya masyarakat bukan dulu. kalau untuk di sekolah tidak marah berlebihan kepada teman. Oke, untuk contoh dari keluarga itu mengatur waktu bermain dan belajar dengan baik. Untuk di masyarakat, sabar saat mengantri di tempat umum, kemudian di sekolah datang tepat waktu dan menaati tata tertib sekolah. Selanjutnya suaranya di kolomnya. Untuk di keluarga itu contohnya tidak membentak ketika sedang marah. Terus kalau di masyarakat itu mematuhi aturan lalu lintas walaupun jalanan itu sedang sepi. Terus kalau di sekolah mengumpulkan tugas sesuai waktu yang ditentukan. Kalau yang di keluarga itu mengatur waktu bermain dan belajar dengan baik. Ya, kalau di masyarakat tidak membuang sampah sembarangan. Kalau di sekolah tidak marah berlebihan ketika diejek teman. Kalau di lingkungan keluarga itu tidak membentak anggota keluarga saat marah. Kalau di lingkungan sekolah menghormati guru dan teman, serta di lingkungan masyarakat menjaga ucapan saat berbicara dengan tetangga. Baik, silakan duduk. Beri aplaus untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Sudah semua kan? Satu dulu.
masyarakat dan sekolah. Yang di keluarga itu mengatur waktu antar bermain dan membantu pekerjaan rumah. Jadi untuk perilaku kontrol diri di keluarga, masyarakat, dan sekolah. Untuk perilaku kontrol diri di keluarga itu menahan amarah saat terjadi perbedaan pendapat. Terus yang kedua di lingkungan sekolah. Contoh lainnya, misalkan saat adik membuat kesalahan, kita menegurnya dengan baik tanpa kita memarahinya. Terus menghormati orang tua atau menahan diri untuk tidak membentang atau memotong pembicaraan orang tua saat sedang dinasihati. Sedangkan kontrol diri bagian di masyarakat itu menjaga ucapan agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Kontrol diri masyarakat itu bijak dalam bermedia sosial, tidak ikut menyebarkan berita hoax. Kalau untuk di masyarakat itu contohnya menjaga kebersihan fasilitas umum. Terus mengikuti aturan, artinya bersabar menanti giliran saat pembagian bantuan sosial atau saat pelayanan fasilitas umum. Nah, sedangkan di kontrol diri di sekolah, disiplin dalam mengerjakan tugas dan tidak menunda-nunda. Dan dalam kontrol lingkungan di sekolah yaitu menyimak penjelasan guru dengan tenang. Kalau di sekolah itu tidak melakukan bullying atau mengejek orang. Terus meredam emosi saat berselisih, tidak membalas serangan teman dengan kekerasan fisik, melainkan melakukannya kepada guru. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Beri aplaus untuk kelompok 3. Baik, selanjutnya kelompok 4. Silakan maju 4. Contoh kontrol diri dalam keluarga. Pertama, berbicara sopan santun pada orang tua dan saudara. Terus sikap kontrol diri terhadap kita itu adalah tidak boleh kita berkata kasar kepada kedua orang tua. Sikap Mungkin bisa tidak boros dalam dipercepat. menggunakan uang. Contohnya, tidak memaksakan kehendak diri sendiri pada anggota keluarga. Sikap kontrol diri dalam keluarga yaitu salah satunya adalah membantu orang tua ketika melakukan pekerjaan rumah. Baik, silakan duduk. Terima kasih kelompok 4. Beri aplaus untuk kelompok 4. Baik, mungkin itu saja pemaparan dari teman adik-adik. Selanjutnya Ibu akan menyampaikan kesimpulan dari materi kita hari ini adalah kontrol diri adalah sikap penting yang dibiasakan sejak dini. Dengan kontrol diri seseorang dapat menjaga emosi, perkataan, dan perbuatannya sehingga tercipta kehidupan yang damai dan harmonis. Baik, mungkin itu saja materi kita hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.